Berapa lama lagi kita mau hidup dalam keyakinan yang tidak pernah benar-benar diuji? Berapa lama lagi kita hanya menerima tanpa berani bertanya? Karena di video ini, satu hal akan terlihat jelas. Bukan soal siapa yang paling keras bicara, tapi siapa yang berani konsisten dengan kitabnya sendiri. Dan ketika kitab itu dibuka, justru kontradiksi mulai bermunculan dari dalam. Ini bukan sekedar debat. Ini adalah momen ketika keyakinan dipaksa bercermin. Dan tidak semua orang siap melihat pantulannya. Silakan. Ya, kalau saya tadi memang mengikuti ya beberapa obrolan sejak udah lama lah saya ngikutinya. Obrolan yang tentang Al-Quran tadi, memang benar Al-Quran itu juga sebagai hadis. Ya, tetapi kalau ya dan juga memang benar Allah telah menantang manusia untuk membuat ayat sebagus Al-Quran gitulah, semisal Al-Quran. Tetapi yang pertama Allah itu menantang bukan kaum muslimin yang pertama, tetapi menantang orang-orang yang tidak percaya kepada Al-Quran. Iya, justru yang tidak percaya kepada Al-Quran adalah kalian. Yang dipotong dulu. Silakan. Nah, yang kedua, kalau Anda tadi ngomong bahwa kami, ulama-ulama kami membuat hadis yang baru seperti hadis Bukhari Muslim, hadis riwayat siapa, nah gitu kan. Nah itu bukan mereka yang buat, mereka hanya membukukan, mereka itu hanya membukukan perkataan-perkataan Nabi Muhammad. Karena di dalam Islam bukan hanya Al-Quran yang menjadi dasar kami. Nah, di dalam Islam itu agama yang memiliki dasar. Nah, apapun hujah kita, apapun hukum yang akan kita bicarakan kepada orang lain, itu harus ada dasarnya. Yaitu Al-Quran yang pertama. Yang kedua hadis. Hadis itu berkaitan Nabi. Al-Quran itu berkaitan Allah. Al-Quran itu. Nah, hadis Bukhari itu adalah perkataan Nabi yang dibukukan. Itu jadi bukan perkataan Bukhari, bukan itu. Oke, sudah. Bisa saya tanggapi sekarang? Oke, baik. Saya tanggapi ya, baik. Pertanyaannya sekarang begini. Apakah Allah menurunkan kitab hadis? Ya, Al-Quran. Coba dijawab dulu. Apakah Allah menurunkan kitab hadis? Iya atau tidak? Iya. Oke. Apa kitab hadis yang diturunkan oleh Allah? Al-Quran. Al-Quran. Mantap. Kalau ini udah bagus. Nah, apa yang Allah katakan tentang kitab hadis tersebut? Dengan perkataan mana lagi? Dengan hadis mana lagi engkau akan percaya? Coba ini, saya tunjukkan. Ini sebuah kritik ini kepada kalian. Kenapa kalian masih mempercayai hadis-hadis yang lain? Coba, saya balikkan lagi kamera saya. Saya kasih tunjuk. Surat Al-Jathiyah ayat ke-6. Apa di sini dikatakan? Itulah, betul? Itulah ayat-ayat Allah yang kami membacakannya kepadamu dengan sebenar-benarnya. Maka dengan hadis mana lagi? Nih, dikatakan di dalam bahasa aslinya, fabi ayyi hadisin. Maka dengan hadis yang manakah lagi mereka akan beriman? Ya. Oke, kata-kata ini menunjukkan kepada Anda bahwa hadis-hadis yang dari Allah ini sudah cukup, betul? Tidak, Coba, seperti kalau misalnya saya bilang kepada Anda begini, sebentar, saya bilang Anda begini. Saya memberikan kepadamu hadis perkataan. Ya. Lalu saya bilang begini, lalu mau dengan perkataan yang mana lagi engkau akan percaya?
Ya, Berarti ada nggak perkataan yang lain yang saya maksud di situ? ya mungkin Harusnya tidak ada, betul? ya tidak ada. Iya, ini jelas nih. Maka dengan perkataan, nah kata perkataan ini bahasa Arabnya adalah hadis, setuju? Ya, Nah, maka dengan hadis yang mana lagi mereka akan beriman? Nih, fabi ayyi hadisim bidallahi wa ayatihi yu'minun. Maka dengan hadis yang mana lagi mereka akan beriman sesudah Allah dan keterangan-keterangannya. Justru ayat ini menegaskan kepada kaum muslimin wal muslimat supaya kalian jangan percaya lagi kepada hadis-hadis yang lain. ya, Nah, kenapa justru kalian percaya kepada hadis yang lain yang mengatakan bahwa, contoh, kalau kamu bertemu dengan orang Wahyudi, orang Nasrani di jalan, pepet mereka ke jalan yang sempit, desak mereka, susahin hidupnya, tutup gerejanya, susahin sempitin jalannya, gimana? nggak pindah. Silakan. Nah, Silakan. jadi guys, nah di Al-Quran itu sebenarnya tidak bisa kita pahami secara memakai Al-Quran saja, nggak bisa. Karena Al-Quran itu sifatnya di universal, dia umum sifatnya, luas sifatnya. Contohnya gini, Al-Quran itu memerintahkan kita untuk berwudu sebelum sholat, dan Al-Quran juga memerintahkan sholat, ya kan? Nah, kemudian apakah Al-Quran mengajarkan kita cara untuk berwudu dan cara sholat? Nggak ada di Al-Quran memerintahkan cara. Berarti Anda menganggap bahwa Al-Quran tidak lengkap? Bukan tidak lengkap, karena Al-Quran itu dia umum, secara umum. Nah, perjelasan Al-Quran itu ada di hadis Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Artinya, hadis Nabi itu adalah pendukung dari Al-Quran, bukannya mau berlawanan dengan Al-Quran. Hadis itu ada untuk menjelaskan Al-Quran. Berlawanan? Baik, saya akan tunjukkan. Melawan Saya akan Al-Quran. tunjukkan. Oke. Tunjukkan. Boleh, Anda mau klaim seperti itu boleh. Saya akan bukakan. Melawan Al-Quran. Baik, surat Al-Ahzab ayat ke-70 ya. Oke, saya bacakan surat Al-Ahzab ayat 70. Jangan Anda bilang hadis tidak melawan Al-Quran. Oke. Apa di sini dikatakan dalam Al-Ahzab ayat 70? Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Oke, menurut Al-Quran disuruh berkata yang benar, betul? Ya. Menurut hadis, saya tunjukkan dulu hadisnya, biar Anda bilang bahwa Anda mengikuti hadis yang lain. Perhatikan. Saya tunjukkan hadisnya di sini supaya Anda mengerti yang dimaksud bahwa Anda sudah mengikuti hadis-hadis yang lain. Saya tunjukkan ya. Oke. Ini hadis, ini juga hadis. Sebentar, Bang. Ini hadis juga ya. Ya. Oke, ini hadis Allah atau perkataan Allah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakan yang benar. Ini juga hadis. Tetapi hadis konon katanya dari Muhammad. Katanya dari Muhammad. Katanya. Kan katanya. Hadis itu kan berisi katanya. Katanya. Kata ini. Lihat nih. Ini loh. Katanya. Nah, perhatikan. Tidak disebut pembohong jika bertujuan untuk mendamaikan. Jadi intinya begini. Aku tidaklah mendengar sesuatu yang diberi keringanan untuk berdusta di dalamnya kecuali 3 perkara. Jadi menurut sang Nabi, kata hadis ini ya, hadis ini Muhammad ngomong gitu. Bahwa Nabi berkata boleh berdusta di dalam 3 perkara, setuju? Ya, benar. Nah, menurut hadis yang dari Allah, janganlah kamu katakan selain daripada yang benar, betul? Ya. Nah, pertanyaan saya, bertentangan nggak hadis Allah dengan hadis yang konon katanya kata Muhammad?
Ya, kalau ayat ini dengan hadis yang itu memang bertentangan. Nah, Tapi berarti bagaimana ada klaim ayat Anda yang tadi yang lain. mengatakan bahwa hadis datang mau membenarkan apa yang ada di hadis Allah? Ada ayat yang lain yang menyatakan untuk keringanan untuk berbohong itu makan babi aja yang tadinya haram ketika di hutan tidak ada apa-apa lagi selain babi untuk dimakan. Kalau Anda tidak makan maka Anda akan mati. Boleh makan babi. Baik, saya kasih contoh lagi. Enggak apa-apa, kita kasih contoh yang paling banyak ya Bang ya. Sebentar silakan. Ini Allah memberikan kelonggaran tetapi masih dilihat apakah kalau diberi kelonggaran ini manfaatnya akan lebih besar daripada mudorotnya atau mudorotnya. Mudorot itu maksudnya ketidakgunaan, kerugian. Apakah keuntungan lebih besar daripada kerugian yang akan kita dapat kalau kita berbohong? Baik. Kan seperti itu. Nah, kalau keuntungannya lebih besar, dimaafkan untuk berbohong itu karena demi mencapai keuntungan yang lebih besar, yaitu mendamaikan orang yang sedang berselisih. Oke. Berarti boleh berdusta dalam perkara-perkara tertentu. Misalnya seorang suami pada istri atau istri kepada suami. Ya. Boleh berdusta. Baik. Nah, makanya saya bilang akibat dari mereka menciptakan, membuat hadis-hadis yang semisal Quran, makanya kalian sudah berada di dalam kesesatan yang nyata. Saya kasih tunjuk Bang. Coba saya kasih tunjuk. Ini ada Quran surat An-Nahl ayat 105. Coba bacakan Bang. Sesungguhnya yang mengada-ngadakan kebohongan hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Dan mereka itulah pembohong. Nah, coba. Seseorang yang berbohong, mengada-adakan kebohongan, hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Setuju? Jangan membisukan diri, Bang. Tenang. Sebentar, Bang. Cari ayat Quran juga, Bentar ya. Waduh. Bukan ustadz juga, jadi nggak terlalu banyak hafal Al-Quran. Ya sudah, silakan Bang, silakan. Yo. Memang sulit ya teman-teman ya. Gimana tidak banyak umat muslim seperti ini yang merontok imannya nonton channel ini. Pantesan Juma sudah bilang, jangan tonton Edis TV. Kalau kamu imanmu tidak kuat, nonton sana, kamu tonton 1 jam, kamu akan marah-marah. 2 jam kamu sudah mulai mikir, 3 jam kamu besok ke sini mau membela-bela Edis. Berat ini saudara-saudara. Ayo, Kanda, jangan lama-lama. Ayo. Jangan lama-lama. Ya, silakan. Kan di awal sudah saya bilang, dalam Islam itu rujukan kami bukan hanya satu. Berarti kalian harus menduakan kitabullah ya. Karena memang Nabi itu ketika Nabi berbicara itu bukan berdasarkan hawa nafsunya, tetapi itulah wahyu. Oke, ketika dia berbicara, dia tidak berdasarkan hawa nafsunya, tapi wahyu. Baik, saya akan tunjukkan kepada Anda apa yang diriwayatkan oleh hadis bahwa Muhammad berbicara berdasarkan hawa nafsunya. Saya tunjukkan. Bentar ya. Saya tunjukkan kepada Anda tentang hadis ini. Oke. Ini sebuah hadis, Bang. Oke. Suatu ketika di dalam hadis diriwayatkan begini Bang ya, dari Anas bahwa Nabi pernah melewati suatu kaum yang sedang mengawinkan pohon kurma. Lalu beliau bersabda, sekiranya mereka tidak melakukannya, kurma itu akan tetap baik. Tetapi setelah itu ternyata kurma tersebut tumbuh dalam keadaan rusak. Hingga suatu saat Nabi melewati mereka lagi dan melihat hal itu, beliau bertanya, ada apa dengan pohon kurma kalian? Mereka menjawab,
Bukankah Anda telah mengatakan hal ini dan hal itu? Beliau bersabda, kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian. Baik. Akibat ini dicatat dalam hadis riwayat Muslim nomor 4358. Akibat daripada mengikuti perkataan Muhammad yang katanya tidak berasal dari hawa nafsunya, mereka gagal panen nggak? Jangan meninggal dulu, Bang. Tenang, Bang. Tenang. Coba jujur, Bang. Akibat daripada tenang. Akibat daripada mengikuti perkataan baginda Nabi, mereka mengalami kegagalan panen, betul? Tersebut tumbuh dalam keadaan rusak. Ya. Oke. Ini loh, judulnya aja, Bang, lihat, Bang. Kisah Nabi Muhammad yang pernah salah kepada petani kurma. Apa salahnya sang Nabi? Dia bilang, dia ajarin petani kurma itu untuk tidak mengawinkan benang sari dan putik. Abang tahu benang sari dan putik nggak? Ya, tahu. Nah, biasanya itu kan kalau alamiah, biasanya kan kupu-kupu atau kumbang yang nempelin mereka kan. Nah, mereka buat itu manual. Ditempelin pakai manual. Begitu. Nah, makanya Nabi berbicara kepada mereka, sekiranya mereka tidak melakukannya, mengawinkan dengan manual itu, kurma itu tetap baik-baik saja. Tapi setelah itu, kurma tersebut tumbuh dalam keadaan rusak. Nggak ada buahnya, Bang. Oke? Berarti mereka, akibat daripada mengikuti sang Nabi, mereka mengalami gagal panen. Setuju? Ya. Nah, lalu setelah mereka gagal panen, apa kata Nabi? Kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian, betul? Nah, berarti di sini sang Nabi salah ngomong, setuju? Coba lihat penjelasannya, Des. Penjelasan hadis. Oke, kita lihat nih. Penjelasan lebih lengkap terkait hadis ini terdapat dalam riwayat Muslim nomor 4358. Dikutip dari ayahnya Musa bin Tahlah, saya berkata, saya bersama Rasulullah pernah berjalan melewati orang-orang yang sedang berada di puncak pun. Tak lama kemudian beliau bertanya, apa yang dilakukan orang-orang itu? Para sahabat menjawab, mereka sedang mengawinkan pohon kurma dengan cara meletakkan benang sari pada putik agar lekas berbuah. Maka Rasulullah bersabda, aku kira perbuatan mereka itu tidak ada gunanya. Tahlah berkata, kemudian mereka diberitahukan tentang sabda Rasulullah itu, lalu mereka tidak mengawinkan pohon kurma itu lagi secara manual. Oke? Maksudnya mengawinkan benang sari dan putik itu loh, ditempel-tempel manual, nggak lagi. Selang beberapa hari kemudian, Rasulullah diberitahu bahwa pohon kurma yang dahulu tidak dikawinkan itu tidak berbuah. Nah loh. Ya? Lalu Rasulullah bersabda, jika okulasi perkawinan pohon kurma itu tidak berguna bagi mereka, maka hendaklah mereka terus melanjutkannya. Sebenarnya aku hanya berpendapat saja secara pribadi. Oleh karena itu janganlah menyalahkanku. Nah, mulai ngeles dia kan? Jangan menyalahkanku karena adanya pendapat pribadiku, tetapi jika aku diberitahukan kepada kalian tentang sesuatu dari Allah, hendaklah kalian menerimanya karena aku tidak pernah mendustakan Allah. Nah, berarti waktu Muhammad di sini ngomong, berarti dia salah, setuju? Ya. Nah, padahal kamu berkata, sesungguhnya apa yang terucap daripada mulut sang Nabi tidaklah berasal dari hawa nafsunya, melainkan berasal dari apa yang diwahyukan. Setuju? Saya jelaskan kembali ya, Dis ya. Nah, apa yang sesungguhnya yang diucapkan Nabi Muhammad itu adalah wahyu, bukan dari hawa nafsunya, itu yang terkait agama. Itu kan tadi kan terkait dunia, makanya ditutup oleh Rasulullah di situ, sesungguhnya kalian lebih mengetahui tentang dunia kalian. berarti kalau urusan dunia Muhammad tidak tahu, betul? Iya dong. Oke, kalau urusan dunia Muhammad tidak tahu. Baik. Masing-masing. Baik. Tapi kalau Baik. Nabi Muhammad itu. Oke, baik. Saya akan bacakan kepada kalian surat Al-Isra. Perhatikan ya. Saya bacakan nih. Pokoknya saya hantam terus dia dengan Al-Quran sendiri. Perhatikan. Baik.
Pernah Anda mendengar, janganlah kamu mengatakan sesuatu jika kamu tidak memiliki pengetahuan tentangnya, sebab sesungguhnya apa yang keluar dari mulut kalian akan dipertanggungjawabkan. Pernah dengar itu? Ya. Oke. Kalau memang sudah dikatakan, janganlah kamu mengatakan sesuatu kalau kamu tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Nah, di situ Muhammad memiliki pengetahuan nggak tentang perkurmaan? Ya itu kan hanya pendapat, Dis. Astaga, saya ulang lagi nih. Janganlah kamu mengatakan sesuatu jika kamu tidak memiliki pengetahuan tentang sesuatu tersebut. Setuju? Setuju. Nah, Muhammad mengetahui nggak soal kurma? Ya, di hadis itu tadi Nabi Muhammad tidak mengetahui. Tidak mengetahui, tetapi dia mengatakan sesuatu nggak tentang sesuatu yang dia sendiri tidak ketahui sebenarnya? Ya. Nah, berarti dia melanggar Al-Quran nggak? Ya. Bela terus. Iya, dia kata gua kan iya. Oke, berarti sang Nabi melanggar Al-Quran. Ya, mungkin. Astagfirullah. Saya naikkan dulu satu orang muslim nih. Sang Nabi sudah melanggar Al-Quran katanya. Kalau ketahuan Ustadz nanti bahaya Anda ini. Coba silakan Junaidi. Sang Nabi melanggar Quran kan? Junaidi. Halo Junaidi. Halo. Ya, Halo. Muslim Bang. Makasih Bang Iya. Robi. Makasih Bang. Abang Muslim. Iya benar. Oke. Coba Bang nyalakan kamera karena ini Kanda Muslim ini berkata bahwa kemungkinan besar Muhammad katanya melanggar isi Al-Quran. Silakan. Anda setuju? Tapi nyalakan kamera dulu, Junaidi. Silakan. Nyala. Saya bantu dari sini. Saya sudah bantu, saya sudah kirimkan permintaan kepada Anda untuk menyalakan kamera. Oke. Bang Junaidi, Anda setuju tidak bahwa sang Nabi melanggar isi Quran? Kalau menurut ayat itu memang benar. Astaga. Semakin banyak umat muslim yang berpikir ini gawat ini punya pikiran seperti ini. Coba Bang, silakan Bang. Kenapa Anda bisa berpikir seperti itu? Tapi dites dulu Bang. Jangan-jangan Anda nyamar ini. Coba bacakan ayat Quran coba. Benar ayat Islam. Coba, tapi dites dulu Bang. Nanti orang-orang ngomong, ini hotel ini katanya. Coba. Bacakan ayat Quran coba. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sah ini muslim. Kenapa Bang? Coba Bang, jangan turun-turun wajahnya. Anu aja Bang, kita udah waktunya kita berbicara, speak up dong. Kita bicara dong. Ayo, katakan. Kenapa Anda bisa berpikir bahwa sang Nabi melanggar isi Quran? Bukan satu itu aja, banyak yang lain. Apalagi Bang kira-kira? Ini sebenarnya saya ini orangnya memang Islam, tapi saya udah di persimpangan. Memang channel Ladies TV ini gaswat ya. Sudah di persimpangan semua ini teman-teman. Coba Bang, yuk Bang cerita-cerita, kami pengen dengar lah Bang, yuk gimana nih Bang? Gimana nih? Ya itu, tapi saya sebenarnya nggak mau nih wajah saya kelihatan di sini. Ya separuh gitu aja Bang, nggak apa-apa. Hidungnya aja nah gitu ya, silakan. Ya, silakan. Nanti dipersekusi ya, silakan. Iya. Udah 2 tahun udah di persimpangan. Yang membuat Anda berpikir bahwa sang Nabi itu melanggar isi Al-Quran itu Anda bilang bukan itu saja, apalagi coba mungkin bisa berbagi kepada kami. Saya tuh kalau nggak percaya itu banyak sebenarnya. Cerita Isra Mi'raj itu sebenarnya itu sangat jauh dari masuk akal. Isra Mi'raj, terus apa lagi Bang? Yang melanggar Bang. Kalau itu kan hanya tidak masuk akal. Maksudnya yang melanggar gitu.
di Al-Quran bilang ini, tapi Nabi malah begini gitu coba. Ya, seperti yang berbohong tadi lah. Di dalam Quran dilarang berdusta, tapi sang Nabi malah membolehkan berdusta dalam 3 perkara. Itu sangat tak masuk akal sekali. Tuh ya, Nah, itu contohnya. sebenarnya saya kalau mau mengutarakan banyak yang lain, tapi saya nggak enak di sini. Iya, saya ngerti kok, Bang, saya ngerti. Karena mungkin ada banyak orang-orang Islam yang tidak berpikiran luas, mereka tidak berpikiran apa namanya Ya, sesuatu yang agak sedikit modern begitu, mereka biasanya itu sukanya persekusi tuh, Bang. Pokoknya beda sedikit, di mana rumahmu, alamatmu mana, saya laporkan kamu Boleh nggak? polisi. Silakan. saya jelaskan yang tadi ya, Dis ya. Iya, tapi nyalakan kamera dulu dong. Itu sudah saya nyalakan ya. Silakan. Jadi setelah saya Ya, silakan Kanda dulu. Al-Quran ini kan tadi ayat Al-Quran surat berapa yang surat itu ya. Tuh. Kanda Muslim, kalau bicara sambil Anda keluar dari aplikasi, kami nggak dengar. Ya, surat ya yang mengatakan bahwa janganlah kamu mengatakan yang kamu tidak mempunyai ilmunya. Katakan Al-Quran ini dia mempunyai yang namanya asbabun nuzul. Asbabun nuzul itu sebab-sebab turunnya Al-Quran. Nah, pada saat Nabi Muhammad itu memberitahukan kepada petani kurma itu untuk tidak mengawinkan mengawinkan kurma itu sehingga terjadi kurmanya kering, gagal panen, itu ayat yang menyatakan itu ayat Al-Quran itu belum turun. Nah, itulah penyebab ayat Al-Quran itu turun. Mulai deh. mulai. Karena Al-Quran ini bukan seperti Injil dan Taurat. Okay. Injil dan Taurat ini kan turunnya langsung seperti Taurat saja langsung turun dalam berapa hari gitu. Taurat itu langsung turun gitu loh. Nah, kalau Al-Quran ini kan dia turunnya berangsur-angsur deh, sesuai perjalanan dakwah Nabi Muhammad. Oke. Coba ini terdapat di Quran surat berapa itu? Kenapa, Dis? Itu terdapat di Quran surat berapa? Apanya? Yang janganlah kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Al-Isra kalau nggak salah tadi. Ya, di dalam surat Al-Isra. Surat Al-Isra itu menurut orang-orang Islam dia Makkiyah atau Madaniyah? Madaniyah dong. Salah. Baik, saya balikan. Makanya kalian ini berdusta terus. Jangan menutupi dusta dengan dusta yang lain. Nih, saya tunjukkan. Surat Al-Isra kelihatan? Makkiyah. Iya, Makkiyah. Makkiyah berarti sudah diturunkan sebelum dia ke Madinah, betul? Ya. Nah, di dalam surat Al-Isra tersebut dikatakan janganlah kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak memiliki ilmu tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, perkataan akan dimintai pertanggungjawaban, betul? Ya. Nah, bagaimana kamu katakan bahwa yang kejadian petani kurma di Madinah itu adalah alasan turunnya surat ini, padahal surat ini sudah turun duluan di Mekah. Gimana? Berarti Anda sudah berdusta lagi. Betul? Ya. Iya. Dusta lagi. Ya silakan Rofa. Kita sapa dulu. Rofa, apakah Anda seorang muslim, Bang? Alhamdulillah. Silakan, Bang. Apa tanggapan Anda, Bang? Tadi saya sudah nyimak dari tadi kan, Bang Edis itu bahas masalah hadis. Bahkan yang dibahas tadi, hadis itu kan maknanya perkataan, kan yang hadis di
yang diriwayatkan itu adalah maknanya kabar gembira. Jadi sudah beda konteks itu. Bukan, kita bukan bahas itu lagi. Tema kita bukan itu, Pak. Tema kita itu tentang bagaimana, apakah Anda percaya bahwa Muhammad melanggar isi Al-Quran? Karena dua teman ini di sini, ada Junaidi dan Kanda, itu mereka mengakui bahwa Muhammad melanggar isi Al-Quran. Melanggar isi Al-Quran. Kalau ada pendapat kayak gitu, Nabi Muhammad itu melanggar isi Al-Quran, ya ngapain diturunkan ke Nabi Muhammad Al-Quran itu kan gitu. Oke, silakan Bang Junaidi, mungkin Dan bisa tanggapinya. Ayat yang Nabi Muhammad itu melanggar. Oh, kayaknya Rofa ini sinyalnya Bang Rofa, sinyal Anda parah ini. Silakan Junaidi. Coba tanggapi boleh, silakan. Bapak, saya mau ngomong bentar, Des. Sedikit aja. Silakan. Ya, saya pengen yang di bawah-bawah ini, tolonglah jangan saling menghina. Saya nggak pernah menghina Kristen. Saya saling menghina. Dia menghina Kristen, saya sangat marah. Sebentar, ini kayaknya Rofa saya turunkan dulu ya, karena sinyal dia jelek. Itu ya. Silakan Anda. Tolong yang bawah ini jangan menghina gitu. Saya paling benci juga dengan Muslim yang menghina agama Kristen. Saya paling benci juga. Kita di sini diskusi, bukan mau menghina Nabi atau Tuhan kita. Itu, tolong yang bawah jangan menghina ya. Oke, coba. Jadi bagaimana ini kesimpulannya ini? Karena Anda mengatakan bahwa sang Nabi di situ melanggar isi Al-Quran dengan mengatakan sesuatu yang dia tidak memiliki ilmu tentangnya. Artinya akibat daripada perkataan itu menimbulkan kerugian bagi orang lain, betul? Coba kita jujur nggak? Perkataan sang Nabi tersebut membuat kerugian nggak bagi orang lain? Ya jelas. Jelas. Kita jujur-jujur aja mengakui itu. Dan di situ jelas sekali, bahkan dia mengaku salah. Bahkan judulnya saja, judul daripada artikel ini mengatakan kisah Nabi yang pernah salah. Nih loh, saya balikan ya. Kalau dari judulnya saja kita sudah tahu kok ini. Dia nggak membela-bela Nabi sendiri nih. Saya balikin ya. Kelihatan? Ini sebentar. Nih, kisah Nabi Muhammad yang pernah salah kepada petani kurma. Berarti dia bersalah nggak kepada petani kurma di sini? Ya. Ini Salah. kenapa kita harus tutup-tutupi? Coba. Saya nggak mau tutup. Nabi Muhammad memang salah. Nabi Muhammad juga sudah mengaku salah. Cuman gini deh. Kalau kamu nanya itu, saya mohon maaf, keterbatasan daripada pengetahuan saya, tetapi tetap saja saya tidak mempercayai bahwa, karena ini ranahnya ranah iman, Des. Kalau sudah mentok, saya akan kembalikan kepada iman saya. Nabi tidak akan pernah yang namanya melanggar Al-Quran. Dia tetap salah ya, tapi tidak pernah akan melanggar Al-Quran. Coba bagaimana tanggapan Anda, Bang Junaidi? Ya, Yang dikatakan tidak melanggar, coba silakan. Berdosa aja ada. Gimana, Bang? Berdosa aja juga ada ya. Berdosa, Nabi pun berdosa. Orang yang sesat. Tuh. Nabi pernah ditegur sama Allah. Dia sudah mengharamkan apa yang dah dihalalkan. Itu Edi sering bahas itu. Ya. Memang Nabi kita itu sebagai tanda bahwa Nabi kita itu Maaf, Kanda. Saya ada satu peristiwa Nabi ayat Al-Quran yang dihapus itu ada. Pernah dengar nggak? Al-Quran yang pernah dihapus. Ada. Itu Al-Quran itu dari mana Al-Quran itu datangnya? Itu kalau ditelusuri, Al-Quran itu adalah iblis yang menyamar dari malaikat. Bisa Nabi tak tahu. Coba bayangkan. Itu ayat itu dikonsumsi oleh Nabi selama 13 tahun. Selama 13 tahun baru dihapus ayat itu oleh Allah di kepalanya, dihilangkan di kepalanya. Coba pernah dengar nggak itu? Ya, itu mengenai Quranik itu. Nah, tuh.
Allah aja pernah salah. Allah aja tak pernah konfirmasi bagaimana itu ayat itu bisa di kepala Nabi selama 11 tahun atau 13 tahun. Baru dikonfirmasi ayat itu dihapus, dihilangkan di kepala Allah, di kepala Nabi. Yang penulis buku itu namanya Salman Rushdie, dan karena buku itu dia diburu oleh kaum muslimin. Iya, tapi itulah ayat ada di Al-Quran. Saya pernah ada atau ayat Ayat itu ada. Makanya judul buku itu berjudul Ayat-ayat Setan. Buku ini berjudul Salman Rushdie. Apa itu ayat yang dihapus itu? Isinya apa? Tahu nggak? Yang Anda, apa isi ayatnya? Menyembah apa? Itu tentang apa? Tentang apa? Menyembah bulan. Saya Nabi tunjukkan ya. salah menyembah bulan itu. Nah, itu isi Al-Quran yang dihapus itu. Nih, ini bukunya Bang, kalau Abang mau baca. Buku ini bagus ya Bang ya. Buku ini sangat menggemparkan. Makanya saya bilang, tapi kalau orang-orang, memang gini Bang, orang itu ada tahap-tahapnya kok. Kalau orang betul-betul menggali kebenaran, orang Islam yang cari kebenaran, dia benar-benar mau berpikir secara rasional, dia nggak mau ngikut-ngikutin katanya-katanya. Saya bilang tadi, saya orang dari simpang berjalan. Banyak betul kalau kita kritisi semua ceramah itu, kalau kita kritisi mau aja lah kita mengkritisi, itu banyak nggak masuk akal, banyak dongeng, banyak kebohongan di situ. Selama ini kita kan tidak ada mau mengkritisi, kita sami'na wa ata'na aja. Apa yang keluar dari mulut para kiai ulama, nggak pernah mengkritisi. Cobalah kalau dipikir itu. Ada baru-baru ini yang viral beritanya bahwa di surga itu nanti ada dua pernikahan. Pernah dengar nggak Ustadz ini ngomong? Itu kebenaran atau kebohongan itu? Itu membuat iman saya drop. Dua pernikahan. Coba bayang dari mana dia dapat undangan dapat pernikahan besar itu? Coba pikir itu. Katanya sang Nabi mau menikah dengan Siti Maryam. Iya betul. Ada satu nabi Pinter-pinter nyari ustadz aja, Bang Junaidi. Itulah pembodohan umat. Membuat iman orang yang kritis akan anjlok. Semua orang kritis. Tapi kalau orang yang nggak kritis itu dia baik-baik aja, betul-betul aja. Dia bilang tuh betul-betul aja itu. Coba kritis dari mana datangnya ada pernikahan di dalam surga? Kalau kita cermati semua ceramah di Ustadz, baca Abdul Somad, katanya Israel itu tidak dimusnahkan, itu jalan ke surga katanya, maka tidak dimusnahkan. Betul nggak dengar ceramah apa Ustadz Abdul Somad? Kenapa itu Israel itu tidak dimusnahkan? Jadi kalau dimusnahkan Israel itu kamu pakai apa masuk surga? Itu Mungkin kita dengar dulu ya, mungkin dia belum dengar nih, coba ya. Nah, itu coba dengar. Pernikahan Nabi Isa. Jadi nanti insya Allah nanti dari kemudian ada pernikahan di surga. Oh, ada dua pernikahan aja ya. Pernikahan siapa Mas? Pernikahan Nabi Isa bersama Ratu Asia. Oh, ini beneran. Ya. Ada nanti kisah-kisah di surga. Ada dua pernikahan. Pernikahan yang pertama yang kedua adalah pernikahannya Nabi besar Muhammad SAW. Mau tahu sama siapa? Siapa? Siti Maryam. Oke, ini Ustaz tahu dari mana? Apa cerita? Ada. Khusus kita tentang kisah-kisah di akan datang, dan itu berdasarkan hadis-hadis. Dan itu bukan ramalan ya? Bukan ramalan. Tapi itu memang ada di yang sudah ditakdirkan. Karena kan terkadang banyak orang kayak gini kan. Orang cerita kayak misalnya Ustaz cerita nanti di saat hari kiamat semua dibangkitkan oleh. Kan Ustaz belum pernah mati. Dia tahu dari mana maksudnya? Dia dapatnya dari hadis Nabi. Karena benar Nabi menceritakan itu bahwa nanti dan kemudian kejadian seperti ini. Itu dicatat ya? Itu dicatat para sahabat. Dan itu Nabi ceritakan menjadi salah satu mujizat Nabi. Ini kan di surga ya, nih perhatikannya. Nanti insya Allah nanti dari kemudian ada pernikahan di surga. Pernikahan di surga. Tuh. Pokoknya nikah, ya gitulah. Tapi gini, saya ini, Kalian ini penting ya, ini penting Mbak. Gimana ya? Kalau Abang Junaidi ini mendengar ceramah Ustadz yang tidak menyertakan dalil, karena sudah saya katakan dari awal, Islam ini agama dalil.
Setiap hujah itu harus disertai dengan dalil. Entah itu Al-Quran dan hadis. Kalau mau ustadznya siapa, mau Ustadz Abdul Somad, mau ustadz siapapun itu, kalau tidak menyertakan dalil, ya diragukan gitu loh. Tapi dia tadi bilang loh, ada dalilnya loh dalam hadis. Ya dia hanya bilang ada dalil. Saya juga bisa bilang ada dalil itu. Bang, tapi itu memang ada, Bang. Ada kitab tersebut yang mengatakan bahwa sang Nabi nanti akan menikah dengan Siti Maryam, ibunda daripada Nabi Isa. Kitab siapa? Ada, Bang, kitabnya. Aduh. Iya, ada nggak? Ada mana kitabnya? Ya. Mau kita tunjukkan, Bang? Ada, Bang. Kitab, saya pernah lihat kitab-kitab tersebut, nih, Bang, ya. Nih, saya kasih dulu ya. Siapa penulisnya? Penulis kitabnya siapa? Bahkan kitab itu juga harus menyertakan dalilnya. Karena Makanya tadi, Bang, saya bilang, Bang. Makanya tadi saya bilang, sesungguhnya Al-Quran itu mengatakan bahwasanya dengan hadis yang mana lagi kalian akan percaya. Gitu loh. Justru Quran itu datang membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Dan kalau misalnya kalian percaya dengan kitab-kitab sebelumnya, kalian tidak akan seperti ini. Akhirnya kalian percaya kepada kitab-kitab sesudah Al-Quran. Akhirnya begitu. Nih, saya tunjukkan ya, Bang, ya. Saya balikan. Zaman sekarang itu udah serba AI loh, Bang. Ya. Baik. Lihat ya, Bang. Ya, kalau kita klik di ini, Bang, di Google, hadis mengenai Nabi Muhammad menikah dengan Siti Maryam, ibunda Nabi Isa, merujuk kepada pernikahan di akhirat di surga berdasarkan riwayat nih. Ada, Bang, dalilnya. Tuh. Kelihatan kan? Ada, Bang. Jadi bukan ngarang-ngarang, Bang. mana matan hadisnya, mana matannya? Oke, baik. Kita mau cari hadisnya ya. Karena kitab-kitab seperti ini kan disembunyikan, Bang. Kalau disembunyikan ya. Anak, ada matan, ada rawi. Itu syarat hadis. Harus jelas. Giliran nanti tidak sahih. Itu hadis itu. Karena banyak, Bang, hadis itu yang hadis palsu, hadis doif, hadis maudhu. Ya banyak hadis itu. Yang bisa kita hanya hadis hasan, minimal hasan, yang dan sahih, yang bisa untuk berhujah itu. Nggak sembarang hadis. Sebentar, saya cari dulu hadisnya. Karena memang hadis itu jarang sih di Apalagi masalah surga dan neraka ya, Bang, ya. Masalah surga dan neraka ini kan masalah goib. Nggak bisa kita cerna pakai akal. Itu wajib pakai dalilnya. Bentar ya, Bang, ya. Tapi intinya saya pernah baca lah hadis itu. Coba mungkin ada yang kenapa sih ini? Ada yang punya kitabnya begitu, karena saya tidak menemukan sih kitab tersebut ada di Google. Tapi kitab itu memang ada yang menulis demikian. Di akhirat itu nanti Nabi itu akan menikah dengan Siti Maryam. Ya. Ada dalilnya nggak di kitab itu? Ada kitabnya. Cuman seperti yang saya bilang tadi, Bang. Makanya begini, umat muslim sekarang itu mereka mengikuti kitab-kitab yang datang sesudah Al-Quran. Begitu loh. Tapi percayalah, yang saya maksudkan begini. Percayalah bahwa apa yang saya pikirkan ini bukan saya yang mikir sendirian. Ada banyak umat-umat Islam, mereka yang disebut dengan the silent Muslim, orang-orang Muslim yang diam-diam aja. Begitu. Mereka punya pikiran, mereka punya keraguan-raguan, mereka punya sesuatu yang kalau nanti diomong, nanti bisa mengguncang umat-umat kebanyakan. Percaya, banyak Bang orang seperti itu. Tapi mereka selama ini diam, mereka nggak mau bicara. Mereka hanya memendamnya di dalam hati. Seperti itu.
Biasanya ini justru pengalaman saya ketemu dengan banyak orang Islam yang seperti itu. Justru mereka tadinya itu orang Islam yang sangat-sangat taat. Tadinya dia sholat terus sampai hitam jidatnya. Tadinya dia sangat rajin membaca Al-Quran, sangat rajin mengkaji hadis. Setelah belakangan, udah lain isi pikirannya. Udah, saya udah nggak percaya lagi dengan ini. Teman-teman Facebook saya, dulu saya berdebat itu tahun 2000 ya 2012-an kurang lebih. Ada banyak tuh teman-teman Muslim yang di Facebook itu. Sekarang saya udah nggak ada lagi kontaknya. Begitu getol sekali. Ya, 7 tahun kemudian, 8 tahun kemudian, apa hasilnya? Ya jadi seperti itu. Quran itu tidak bisa kita yakini kesejarahannya. Kita hanya mengambil ibroh saja dari dalamnya. Banyak, Bang. Iya, banyak seperti itu. Saya punya teman, dulu kalau nggak salah terakhir saya komunikasi dengan dia kuliah di Mesir. Dia kuliah di Mesir. Nah, akhirnya dia bilang begitu memang. Saya tidak percaya bahwa yang disebutkan di dalam Al-Quran ini itu merupakan peristiwa nyata. Begitu. Saya tidak percaya bahwa ini benar-benar kejadian, bahwa itu sungguh-sungguh terjadi. Enggak. Saya hanya menganggap itu adalah kisah-kisah yang hanya dipetik pelajaran dari dia. Terus saya bilang sama dia, berarti kayak dong cerita kancil nyolong timun. Saya bilang gitu kan. Iya gitu. Kisah kancil nyolong timun itu bukan kisah nyata, tapi itu hanya kisah-kisah legenda begitu yang supaya orang itu bisa ngambil pelajaran dari situ, supaya jangan sombong, nah gitu. Dia hanya menganggap itu saja. Bayangkan, setelah jauh belajar Al-Quran, akhirnya outputnya kayak begitu. Finish. Ya, silakan. Ini dia belajar. Kemungkinan dia belajar. Saya mau ngomong sedikit sebentar. Silakan. Boleh ngomong sedikit. Silakan. Saya kan pernah ngaji itu lama saya ngaji dulu. Dengan guru saya itu ngaji. Memang di Islam itu ada ditekankan kita membaca Al-Quran itu nggak boleh baca artinya. Saya pernah diajari seperti itu, ditekankan. Karena saya dulu waktu itu saya menganggap guru saya itu memang benar semua. Apa maksudnya itu? Karena Al-Quran bahasa yang tinggi, tak semua orang akan bisa memahami kalau nggak ada gurunya. Gitu. Jadi kita tuh nggak boleh baca Al-Quran tanpa ada guru. Tapi saya bukan memahami. Coba boleh selesaikan dulu aja. Ya, Silakan Pak Junaidi, selesaikan dulu. Membaca artinya itu tak ada gunanya, tak ada pahalanya. Yang ada pahalanya huruf alif, ba, ta, sa. Itu saya telaah, saya pikir, saya kritisi, mereka itu pembodohan. Karena saya nggak dapat ilmu kalau membaca Al-Quran tanpa ada artinya. Betul. Buang-buang waktu sampai berbuih seluruh hari ini ngomong sampai berbuih. Ya. Apa-apanya, hati itu lapangnya, habis itu tak ada yang kepikir. Kalau kita baca artinya, banyak yang jadi pikiran. Itu makanya kata Ustaz itu tak boleh baca artinya. Banyak dari tanda tanya kalau kita baca artinya. Dari pembahasan. Coba kita baca Al-Quran tanpa ada arti. Plong aja rasanya. Saya pernah, boleh saya, udah selesai Bang Denny. Tunggu sebentar. Kalau kita baca artinya, itu pahalanya berlipat ganda, 1 huruf sekian. Tapi kalau baca artinya nggak ada, 0. Itu pernah saya alami dengan guru saya. Maka Al-Quran itu bahasa yang tinggi, ditaruh yang tinggi artinya. Nggak boleh orang yang baca, tak boleh memahami. Itu guru abang aja kali Bang yang nggak bisa jelas. Rata-rata gitu Bang. Rata-rata gitu. Ini di rumah saya, ini maaf ya. Bukan salah Al-Qur'annya, tapi salah guru abang aja itu. Gurunya cara pembodohan itu. Iya. Kenapa kita pahami isinya? Padahal yang maksudnya itu Al-Quran ini diturunkan ada ayatnya itu, aku turunkan Al-Quran yang berbahasa Arab agar kamu mengerti. Ada ayatnya, TDCP sering membaca ayat itu. Betul nggak? Betul. Supaya kamu memahaminya. Memahami. Kapan kita memahami kalau bahasa Arab terus? Padahal itu
Tuhan tuh meminjam bahasa Arab agar kamu mengerti. Tujuannya itu mengerti. Kalau bisa bahasa Arab tuh ngerti nggak? Seandainya Al-Quran diturunkan bahasa Indonesia, apakah orang seluruh Indonesia bahasa Indonesia? Bahasa Jepang diturunkan bahasa Jepang aja semua. Tak ada gunanya pakai bahasa itu. Itu Allah minjam. Karena Muhammad orang Arab, pinjamlah bahasa Arab. Tujuannya tuh Al-Quran diturunkan memakai bahasa Arab agar kamu mengerti. Itu sering ada ayatnya. Betul nggak di situ? Betul. Ada ayatnya. Tujuannya membaca Al-Quran mengerti, bukan cari pahala. Kalau saya berpikir Al-Quran ini menjadi mantra-mantra, mendapatkan pahala poin-poin. Itu artinya jadinya. Iya. Saya pikir akhirnya melenceng kan begitu. Iya, seolah kita ada ngumpulin poin, nanti dari surga nanti kita tukarkan poin kita itu. Nah, itu. Tukar poin. Kayak macam pedagang lah begitu. Tapi nggak ada. Nggak ada gunanya. Tapi Poin itu betul Bang. aja Gini. malah mikirin kebaikan pernah mikir. Iya, Bang Gandal. Sebenarnya ya, kalau kita mempelajari Al-Quran, sebenarnya apa yang ada dalam Al-Quran dengan apa yang dipahami oleh mayoritas umat beragama itu nggak sama. Begitu. Nggak ada dalam Quran tuh, kamu kirim Al-Fatihah, nanti kalau ada orang meninggal, terus nanti kamu kirim Al-Fatihah, terus nanti itu nggak ada di Quran, nggak ada kayak begitu. Gitu loh. Coba contohnya Edis. Coba kita membaca Al-Quran aja nih karena ilmu Edis ini saya udah serap semua. Ilmu Edis ini udah saya serap semua. Edis mengatakan orang setiap baca Al-Quran kalau nggak dibaca auzubillahi minasyaitonirrajim tak sah. Kenapa tuh harus baca auzubillahi minasyaitonirrajim? Artinya apa tuh? Udah pernah saya bahas, aku berlindung kepada dari godaan setan yang terkutuk. Iya, ini Al-Quran. Al-Quran itu seharusnya udah lari setan itu. Kenapa harus minta perlindungan kita membaca Al-Quran? Itu ya menjadi tanda tanya juga. Ini Al-Quran loh. Seharusnya iblis, setan udah nyingkir loh, kita pegang aja udah nyingkir. Dan minta perlindungan di situ. Kenapa kita harus minta perlindungan? Selama ini kita nggak pernah tahu, nggak pernah mikir, nggak pernah mengkoreksi, nggak pernah mengkritisi. Kenapa baca Al-Quran harus baca dibarengi dengan auzubillahi minasyaitonir rajim? Kenapa nggak Bismillah aja? Kita nggak pernah mengkritisi, nggak pernah mikir. Kata-kata umat Islam ini ya betul kata ini 92% itu awam. Termasuk saya sebenarnya awam juga, tapi sekarang ilmu Edis ini udah saya serap semuanya. Saya mengandalkan guru nih di sini. Tapi saya pernah punya pengalaman yang sama gitu. Jadi pernah ada suatu ketika seseorang membaca Al-Quran di hadapan saya. Saya lihat persis itu nggak ada bahasa Indonesianya. Nah, setelah dia membalik begitu, saya lihat matanya itu memang sembab nangis, habis nangis. Saya tanya, kamu kenapa nangis? Karena habis baca Quran. Saya tanya, kamu ngerti artinya? Ketawa, dia nggak tahu. Tapi kenapa nangis gitu kan? Jadi ternyata setelah saya selidiki, setelah saya periksa dengan sesama, ternyata lantunan-lantunan itu yang membuat dia nangis. Bukan karena dia ngerti artinya. Begitu. Jadi adanya nada-nada tertentu, adanya intonasi merdu tertentu, dia membuat dia nangis. Jadi itu ternyata saya selidiki, saya melakukan penelitian tentang hal tersebut. Ternyata memang nada itu membuat orang tuh kadang suka sedih. Saya kasih contoh. Misalnya kalau orang Minang, dia di perantauan, begitu. Dia kalau dengar seruling Minang itu, dia rindu begitu dengan kampung halamannya, dan itu membuat dia nangis begitu. Nah, ternyata musik-musik tertentu itu bisa membuat orang tuh meneteskan air mata. Nah, saya melihat ternyata tidak lebih daripada itu. Jadi kesedihan dia itu dimunculkan dari akibat hanya sebatas semacam pergolakan di dalam hati dia gitu. Bukan karena dia mengambil sesuatu. Seperti itu. Jadi jangan bilang, oh Al-Quran mujizat, orang yang membacanya bisa sejuk hatinya. Oh jangan salah, seruling India, seruling Cina juga bisa dengar malah ngantuk. Saya kalau dengar mau saya puterin nanti kalau kena pelanggaran musik kan, karena orang ini. Iya, merdu sekali kalau kita dengar tuh, kita tuh kayak gimana gitu.
Seperti itu. Jadi nggak lebih daripada itu. Kalau ini saya mau ngomong sedikit lagi. Ya, silakan. Ya, itulah yang buat saya heran. Karena Pak, di agama saya ini, Al-Quran itu justru dijadikan barang perlombaan. Baca Al-Quran diperlombakan, dipertandingkan suara yang merdu. Itu yang paling utama kayaknya di agama kami. Itu ya, bukan isinya, bukan kandungannya. Kenapa gitu? Yang disuarakan oleh ulama-ulama itu MKQ itu, apa tuh yang diperlombakan? Kemerduannya. Tapi saya lihat di Islam itu yang utamakan. Tapi saya lihat di Kristen nggak pernah begitu. Kenapa? Di Kristen nggak ada. Itu satu tanda tanya juga. Jauh ketertinggalan kami. Mungkin orang Kristen baca Alkitab paham, kami baca Al-Quran tidak paham. Karena di situ disuarakan baca artinya, nggak ada baca Ibrani, itu nggak ada kan? Bahasa aslinya nggak ada disuruh baca. Untuk apa? Ya. Kalau kami nggak, itu yang ditekankan, itu yang menjadi tanda tanya gitu. Ya. Kenapa Makanya itu? ini seharusnya itu menjadi kritik yang membangun begitu loh, kepada Iya. orang Muslim. Supaya apa? Supaya janganlah kebiasaan-kebiasaan yang salah ini terus-menerus begitu loh. Makanya saya sering bilang kan, marilah kita membiasakan yang benar. Jangan membenarkan yang sudah biasa. Gitu loh. Yang saya sayangkan itulah iming-imingnya tuh terlalu besar. Iming aja penuh, iming aja terus baca Al-Quran itu. Padahal faedahnya nol. Manfaatnya nol. Cobalah di rumah saya ini terang ngaji tiap hari, semua ada di rumah tiap hari. Mengganggu pikiran, telinga mengganggu. Terserah. Semua, belum lagi di masjid. Belum lagi di masjid. Sebelum azan itu ngaji dulu 1 jam. Iya. Tiap hari. Biasanya udah dimulai dari jam 3:30 itu. Dia sampai pagi Dulu ya, betul dulu ya. Faedahnya apa faedahnya? Saya saja buat Bang Junaidi yang memang masih dalam masih dalam perbatasan katanya tadi. Carilah ustadz yang memang benar gitu. Karena banyak juga kok ustadz yang nggak benar juga, banyak kok. Itu yang rusak. Nah, jadi jangan disalahkan Islamnya, tapi orang di ustadznya. Nah, Ya ustadz itu kan sumbernya kan dari sana. kalau mau saran ustadz dari saya, chat aja ke ke inbox apa gimana gitu. Nanti saya sarankan ustadz yang memang Saya ustadz udah saya seleksi semua tuh. Kalau ustadz yang garis lurus tuh kafir namanya. Ada ustadz garis lurus itu kafir kan. ya benar. Turun dulu ya. Oke lah. Oke. Oke lah. Baiklah, Bang Junaidi juga saya turunkan ya. Kita kasih kesempatan kepada yang lain Bang ya. Ya, terima kasih. Oke, sama-sama Bang. Sebenarnya mau cerita banyak sama itu. Ya, nanti Abang dipersekusi lagi Bang. Saya mau cerita banyak, tapi nggak enak di sini. Iya, tapi Bang pasti nanti banyak yang terima inbox tuh. Kau tinggal 5 aja. Oke. Turunin dulu. Bagaimana cara turunnya? Oke lah, saya turunkan ya dua-duanya ya. Oke. Ya. Oke, makasih Bang Junaidi, makasih Bang Ganda ya. Ya itulah teman-teman ya, percayalah teman-teman. Orang seperti Bang Junaidi dan Bang Kanda tadi itu ya, bukan cuma 1-2 orang, ada banyak orang-orang Islam tuh yang sudah mikir sampai sejauh itu. Tapi mereka nggak berani bersuara. Karena apa? Takut. Iya, mereka diam-diam. Yang kita sebut dengan sebutan silent majority. Banyak jumlahnya. Tapi mereka tidak berani bersuara. Ya, seperti itu. Banyak orang yang mempertanyakan. Makanya teman-teman, sekitar mungkin 8 tahun yang silam ya, saya itu ngobrol yang begitu. Jadi banyak orang teman-teman, dan sampai sekarang juga ya,
Mereka itu kasih tahu sama saya, setelah saya mendengar apa yang Anda omongin itu, semua yang selama ini saya percaya itu berubah semua, putar haluan. Begitu. Ngeri teman-teman ya. Diskusi tadi sebenarnya dimulai dengan sesuatu yang terlihat aman. Klaim klasik, Al-Quran adalah wahyu, hadis adalah penjelas. Sekilas terdengar sistematis, seolah-olah semuanya sudah punya tempat masing-masing. Tapi, justru disitulah celahnya. Karena ketika ditanya satu pertanyaan sederhana, apakah Allah menurunkan kitab hadis? Jawaban yang muncul malah mengarah kembali ke Al-Quran. Artinya apa? Artinya secara tidak langsung diakui, hadis yang benar dari Allah, ya Al-Quran itu sendiri. Di sini seharusnya selesai. Kalau sudah ada hadis dari Allah, maka tidak perlu lagi sumber lain. Tapi kenyataannya, masih dipertahankan bahwa hadis di luar Al-Quran itu wajib. Disinilah logika mulai retak. Lalu datang ayat yang tidak bisa dihindari. Dengan hadis mana lagi mereka akan beriman setelah ini? Ini bukan tafsir, ini bukan interpretasi bebas, ini teks langsung. Dan kalimat ini bukan sekedar pernyataan, ini adalah penegasan final. Bahwa setelah wahyu itu, tidak ada lagi yang perlu dijadikan sandaran. Tapi ironisnya, justru di titik ini, mereka tetap bertahan pada hadis lain. Artinya apa? Artinya mereka bukan tidak tahu ayatnya, mereka tahu, tapi memilih untuk tidak konsisten. Masuk ke bagian yang lebih sensitif, soal kejujuran. Al-Quran jelas, katakan yang benar, tidak ada pengecualian, tidak ada catatan kaki. Tapi hadis, memberi ruang, boleh berdusta dalam kondisi tertentu. Dan ini bukan asumsi, ini diakui langsung dalam dialog. Ketika ditanya apakah itu bertentangan, jawabannya, ya. Satu kata itu cukup untuk meruntuhkan semuanya. Karena begitu kontradiksi diakui, maka klaim bahwa hadis menjelaskan Al-Quran langsung kehilangan pijakan. Bagaimana mungkin sesuatu yang bertentangan disebut sebagai penjelas? Penjelas itu memperjelas, bukan menabrak. Lalu masuk ke inti yang paling menentukan. Apakah semua ucapan Nabi adalah wahyu? Di awal jawabannya tegas, iya, tidak berasal dari hawa nafsu. Ini penting, karena ini fondasi utama kenapa hadis dianggap otoritas. Tapi kemudian muncul satu kasus sederhana, peristiwa kurma. Nabi memberi saran, orang mengikuti, hasilnya gagal. Dan yang paling jujur dari semuanya adalah pengakuan itu sendiri. Aku hanya berpendapat. Di sini tidak perlu debat panjang, karena satu pengakuan itu cukup untuk menghancurkan satu klaim besar, bahwa tidak semua ucapan Nabi adalah wahyu. Masalahnya belum selesai, karena ada ayat lain yang lebih tajam. Jangan mengatakan sesuatu yang kamu tidak punya ilmu tentangnya. Ini perintah langsung. Lalu kita lihat faktanya, Nabi tidak punya ilmu tentang pertanian, tapi tetap berbicara, dan ternyata keliru. Ketika ditanya, apakah ini melanggar ayat? Jawabannya, lagi-lagi, ya. Di sini situasinya menjadi sangat serius, karena yang sedang dibicarakan bukan lagi tafsir, tapi konsistensi antara teks dan tindakan. Dan ketika dua orang yang seharusnya membela justru mengakui pelanggaran, itu bukan lagi serangan dari luar, itu keruntuhan dari dalam. Lalu datang penyelamat klasik, Asbabun Nuzul, sebuah upaya untuk menjelaskan dengan konteks sejarah. Tapi masalahnya, penjelasan itu sendiri tidak akurat. Ayat yang dijadikan alasan ternyata turun lebih dulu dari kejadian. Artinya apa? Artinya bukan hanya ada kontradiksi, tapi juga ada upaya pembelaan yang tidak berdiri di atas fakta. Dan ketika pembelaan saja sudah goyah, maka yang tersisa hanya satu hal, kebingungan. Dan puncaknya ada di momen yang paling jujur dalam seluruh diskusi. Saya di persimpangan. Kalimat itu bukan kelemahan, itu justru keberanian. Karena tidak semua orang berani mengakui bahwa apa yang selama ini diyakini mungkin tidak sekuat yang dia kira. Dan yang menarik, bukan satu orang, lebih dari satu mulai goyah. Kenapa? Karena ketika logika dipakai dengan jujur, tidak semua keyakinan bisa bertahan. Di titik ini, pertanyaannya bukan lagi soal siapa yang menang. Pertanyaannya jauh lebih sederhana dan jauh lebih menyakitkan. Kalau Al-Quran sudah cukup, kenapa masih butuh tambahan? Kalau hadis bisa bertentangan, kenapa tetap dijadikan pegangan? Dan kalau Nabi bisa salah dalam ucapan tertentu, kenapa semua ucapannya dianggap mutlak?
Dan kalau kontradiksi ini nyata, kenapa masih dipertahankan? Kebenaran itu sederhana, dia tidak butuh diputar-putar. Dia tidak butuh ditambal dengan alasan. Kebenaran itu konsisten. Dan ketika sesuatu mulai membutuhkan terlalu banyak pembelaan, biasanya itu bukan karena dia benar, tapi karena dia mulai retak. Sekarang tinggal satu pilihan, tetap bertahan pada keyakinan lama tanpa bertanya, atau mulai jujur pada apa yang sebenarnya terlihat. Karena pada akhirnya, yang paling sulit bukan menemukan kebenaran, tapi berani meninggalkan kesalahan yang sudah terlalu lama dipercaya.